Bapak Ibu yang telah hadir di kegiatan Casio Komputer kali ini, yaitu di kegiatan CSC Casio 51 dengan tajuk kita hari ini adalah keakurasi pendekatan. Malam ini saya selaku host dan moderator, nama saya Rafika Auliatun, guru SMA Negeri 15 Takengon, Aceh Tengah. Dan malam ini saya ditemani oleh moderator, narasumber maksud saya, Ibu Yulinar, dari SMK Negeri 9 Padang, Sumatera Barat. Nah, malam ini Ibu Yulinar akan berbagi kegiatan beliau atau mengenalkan pembelajaran yang beliau sudah mumpuni atau sudah beliau pahami berkaitan dengan limit fungsi aljabar dengan Classwiz, yaitu penggunaan Casio. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung saat ini silakan menggunakan Casio-nya untuk mencoba penggunaan aplikasi dari limit fungsi aljabar yang diaplikasikan dengan menggunakan termogan ya Bu ya. Nah, ya, jadi malam ini kita akan menyimak pembahasan limit fungsi aljabar yang dipaparkan oleh Ibu Yulinar. Kepada Ibu Yulinar, kami persilakan dengan segala ruang dan tempat. Silakan Ibu. Halo. Bu Yulinar, cek. Halo Bu Yulinar. Host saya berikan ke Bu Vika, tapi untuk yang laptop langsung dimatikan mikrofonnya ya Bu Vika ya. Oke, mikrofonnya memang sudah mati. Nah, kalau di host langsung nyala. Nah, itu kan jadi host dimatikan dulu. Iya, iya. Bu Yulinar, cek. Halo Ibu Yulinar. Halo Bu Yulinar. Oke. Silakan Ibu untuk presentasinya. Halo Ibu Yulinar. Ibu Yuli. Oke, baik Ibu Afika. Terima kasih. Ibu Afika, sudah bisa saya mulai ya? Ya, silakan Ibu. Ya. Oke, Mas Mufid, sudah ya. Sebentar, kayaknya sinyalnya Bu Vika tadi kelempar sebentar. Saya pindah ke Bu Yulinar. Kayaknya udah pindah deh. Iya, sebentar. Tiba-tiba ke saya lagi. Oh. Sudah Bu Vika, silakan. Iya. Ini lagi ke Bu Yulinar presenternya. Sudah Bu Yulinar?
Sudah Bu Yuli? Oke, paparan sudah tampak PowerPoint-nya. PowerPoint-nya bersama Bapak Profesor Dr. Renat Widodo, MS. Halo Ibu Yulinar. Halo. Itu mic-nya tidak nyala tuh Bu Rafika. Bu Yulnya ditegur. Tapi Bu Yulinarnya udah ini apa? Udah bisa jaga jabatan. Tapi itu di mute itu mikrofonnya. Udah bisa dibuka sendiri. Oke, Bu Yulinar coba. Oke, udah bisa dengar Bu Rafika? Oke, sip. Oke, udah ya? Diulang lagi Bu Yul, maaf. Oke. Dari tadi suaranya nggak keluar. Oke, baik. Kita ulang lagi, Bu. Oh ya, baik. Kita ulang lagi. Ya, nggak apa-apa. Baiklah. Baik, kita mulai lagi ya. Mohon maaf Bapak Ibu-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta di Waalaikumsalam. kegiatan LGSC Casio 51. Pada malam ini saya moderator sekaligus host Pika Auliatun, guru SMA Negeri 15 Takengon. Malam ini saya ditemani oleh Ibu Yulinar. Beliau adalah master Casio trainer kita malam ini. Beliau ada guru SMK Negeri 9 Padang, Sumatera Barat. Benar, Bu? Nah, malam ini Ibu Yulinar akan membahas tentang aplikasi dari limit fungsi aljabar yang diaplikasikan lagi dengan termogan. Jadi kita ketahui bahwa termogan itu digunakan dalam masa pandemi ini, meski bukan untuk deteksi seseorang suspek copit. Setidaknya alat termogan itu membantu menghitung suhu tubuh pada tingkat mencurigakan. Nah, bagaimanakah aplikasi termogan ini dalam pembelajaran matematika, khususnya di limit fungsi aljabar? Mari Bapak Ibu semua kita simak penjelasannya bersama Ibu Yulinar. Kepada Ibu Yulinar kami persilakan. Halo Ibu Yulinar. Hilang lagi ya. Halo Ibu Yulinar. Halo Ibu Yulinar. Mohon maaf ya Pak Ibu ya, tunggu sebentar. Mungkin kendala jaringan di tempat Ibu Yulinar atau di saya sedikit. Karena tadi host sedikit terlempar keluar, kemudian masuk lagi. Ibu Yulinar sudah? Halo? Bu Vika, yang laptop di mute dulu ya. Mana ya? Yang laptopnya Bu Vika. Udah. Oke. Tadi nggak dibuka ini. Halo Ibu Yulinar.
Kayaknya Bu Yulinar kalau terkendala dengan laptop, mungkin Bu Yulinar bagusnya masuk dari 2 device juga, pakai suara di HP, kemudian tayangnya lewat Benar. laptop. Iya. Ya, sudah saya coba telepon tapi belum diangkat pakai. Oh, oke. Oke. Ya, Kita tunggu tapi dulu ya Bapak Ibu kalau ya. Bu Chan dan Pak Mufik, sepertinya Bu Yulinar ada gangguan jaringan. Oh, iya Ya, sih. kita tunggu sebentar. Ya. Kebetulan tuh lagi ada azan, baiknya kita tunggu dulu. Oke, bagaimana Mas Mufid? Silakan Bu Yuli. oke, silakan Bu, sudah. Ibu Yulinar sudah bisa? Sudah dengar suara saya? Halo? Ibu Yulinar? Tadi kan sudah bisa masuk sebentar Bu Yulinya. Oke, bagaimana Mas Mufid? Ah, ini Bu Yuli? Ya. Oke, suaranya Silakan, sudah. Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai. Terlempar lagi ya? Sebentar Ibu. Masih ada di bawah, masih ada. Iya. Tapi presenternya terlempar. Oke, Bu Yulinar. Oke, Sudah, tapi share kontennya belum, Bu. Oke, sip. sudah ya? Oke, baik. Bu, silakan. Assalamualaikum. Bapak Ibu pada ya, saya sudah mulai. Udah dengar suaranya? Udah jelas? Kan, Bu. Baiklah Bapak Ibu, pada Sangat kesempatan jelas, ini Ibu. saya terima kasih sekali. Agak putus-putus, Ibu. Yang di laptop mati, mikrofonnya mati kan? Ibu semuanya pakai laptop ya? Iya. Silakan Ibu, mulai. Halo, sudah bisa ya? Sudah Ibu, silakan. Terima kasih Bu Afika. Pada kesempatan ini saya ingin sebelum memulai tentang berbagi pengalaman pembelajaran limit fungsi aljabar di kelas, saya ingin mengenang sedikit jasa Bapak Profesor Widodo. Beliau seorang yang sangat bagi kami master trainer yang sudah memberikan banyak ilmu, dan beliau sudah berpulang kemarin hari Sabtu tanggal 16 Agustus, hari Sabtu. Oleh karena itu ada jasa beliau yang sangat menyentuh sekali bagi kita. Di antara lain pesan beliau adalah bahwa sebagai guru kita harus terus belajar agar dapat mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Banyak hal baru yang harus dipelajari, dan menurut beliau kita juga harus bisa menggunakan TIK dalam pembelajaran. Salah satunya adalah kalkulator. Nah, kenapa? Karena bukannya semakin lama menjadi guru, malah menjadi spesialis yang hanya bisa mengajarkan materi. Jadi oleh karena itu beliau berpesan agar sebagai seorang guru kita harus belajar. Hal lagi, beliau juga salah seorang yang sangat berjasa sekali bagi Sumatera Barat. Saya sangat rasakan itu.
Beliau telah mampu meyakinkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat bersama tim Casio di bawah pimpinan Ibu Mutia waktu itu ke Sumatera Barat, sehingga kami di Sumatera Barat sudah mengenal pembelajaran dengan menggunakan ClassWiz itu sejak tahun 2018. Ini salah satu, mudah-mudahan ini menjadikan amal bagi beliau dan ilmu yang bermanfaat dan pahalanya selalu mengalir kepada beliau. Amin. Kelas bebas. Baru bergabung untuk ClassWiz ini sebagai salah seorang guru yang mengajar di kelas, atau juga bisa diberitahukan kepada siswa kita punya kalkulator ClassWiz di tangannya, bisa belajar dengan menggunakan emulator. Nah, emulator Casio ClassWiz ini bisa di-download dengan alamat https://edu.casio.com/software lisensi indeks PHP. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana cara mendownloadnya. Jika alamat link ini kita klik, maka Bapak Ibu akan tersebar kalkulator Casio, di mana di sini banyak memilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Di antaranya ada kelas P, ada CG, ada CG Manager Plus, banyak lagi. Dan kemudian yang kita butuhkan pada malam hari ini, dan untuk pembelajaran di kelas umumnya, kita bisa menggunakan ClassWiz emulator. Nah, setelah ini, Bapak Ibu bisa memilih model mana yang kita gunakan. Nah, untuk malam ini, model emulator yang kita gunakan itu adalah select yang ini. Ya, kita select, kita pilih, berarti yang kita gunakan 570.991EX emulator. Ini adalah ClassWiz yang kita gunakan ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dan kemudian bisa selesaikan prosesnya untuk pendownload emulator. Kemudian Casio juga sudah membekali banyak website belajar mandiri, bisa kita gunakan sebagai pegangan. Ada website, ada buku petunjuk, ada video mengajar yang bisa dipedomani dan bisa Ibu inspirasi dalam pembelajaran dan bisa disesuaikan dengan konteks dan siswa atau peserta didik yang Bapak Ibu ajar di kelas. Judul yang saya angkat pada malam ini temanya adalah pembelajaran. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita ketahui, pembelajaran matematika di dalam kelas itu dengan menggunakan ClassWiz itu ada 4. Menurut Profesor Barry Kisen, ada 4 yang bisa kita kalkulator bisa berfungsi sebagai representasi, konsep, sebagai komputasi berhitung, sebagai eksplorasi untuk mengangkat ide-ide yang diperlukan, dan sebagai afirmasi meyakinkan atau peserta didik kita akan jawaban yang telah ditemukannya. Untuk limit fungsi di SMK itu dipelajari pada KD 330, itu pada kelas 12. Dan di SMA saya lihat itu jadi kalau nggak salah saya itu dipelajari pada kelas 11, limit fungsi aljabar. ClassWiz yang digugakan untuk investigasi limit fungsi ini sebenarnya bisa lebih dari 2, namun pada malam ini saya hanya menekankan pada 2, pada menu 1, yaitu menu calculate, dan menu 2, yaitu dengan menggunakan menu tabel,
Oke. Kita bisa lihat soal, kita mulai pemahaman dari soal. Jadi dalam pembelajaran pemahaman untuk menemukan pemahaman konsep di sekolah, khususnya di kelas yang saya ajar, kita sharing bagaimana penggunaannya dan menggunakan Classwiz. Kita tidak mempelajari teorinya di sini, tapi pengoperasian Classwiz untuk pemahaman konsep limit pada siswa. Kita mulai dari soal yang sangat sederhana sekali. Kita lihat amati fungsi X sama dengan X tambah 2. Mungkin kita mulai dari soal yang sederhana. Untuk X real, tentukan nilai F pada saat X mendekati 3. Nilai X mendekati 3. Nah, sesuai dengan yang kita angkat menunya, kalau kita cari dengan menu 1, Bapak Ibu yang sudah punya emulator, atau yang punya Classwiz, kita bisa coba, karena kita pada malam ini bukan mengajar, tapi kita hanya sharing, berbagi pengalaman. Karena selama ini kita terjebak pada komputasi dalam menghitung. Matematika itu terjebak dalam menghitung. Tapi sebenarnya ada hal yang perlu kita tonjolkan, yaitu siswa mampu mengkomunikasikan permasalahan yang didapatnya di dalam kelas. Sehingga siswa mampu memecahkan permasalahan kontekstual lainnya terbawa dalam masalah kontekstualnya. Karena kita lihat kalau siswa dikasih dia sudah mengalami kesulitan, tapi kalau soalnya nyata-nyata coba hitung, maka siswa kita akan cepat. Oleh karena itu, dengan hadirnya Classwiz itu membuka peluang bagi siswa untuk melakukan eksplorasi yang seperti itu, sehingga siswa menemukan konsepnya sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lihat tadi ada 2 menu yang kita angkat. Menu 1. Untuk menu 1, bagi Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan emulatornya atau kalkulatornya, bisa kita riset dulu. Kalau seandainya nanti kalau memorinya terlalu banyak, maka dia akan ada errornya. Merisetnya Bapak Ibu bisa menggunakan salah tombolnya, bisa digunakan Shift 9. Nah, ini saya hilangkan dulu. AC, Shift 9. Nah, ini ada reset. Untuk membersihkan memori, ada sering sudah kita gunakan. Kita bisa setup data, memori, atau yang ketiga menghapus semuanya. Nah, tergantung Bapak Ibu maunya membersihkan, pilihnya yang mana. Nah, kalau kita mau bersihkan memori saja bisa, membersihkan semuanya bisa. Berarti kita tekan 3 sama dengan AC. Oke. Berarti Classwiz Bapak Ibu atau emulator yang Bapak Ibu punya itu sudah berada dalam memori yang baru. Nah, kita lihat. Amati fungsi fx sama dengan x tambah 2. Maka kita tekan tambah 2. X tambah. Tentukan nilai fx pada saat x mendekati 3. X mendekati 3, bisa dia kurang dari 3, bisa dia lebih dari 3. Maka kita ajak anak-anak kita, mungkin kita berikan instruksi, kalau untuk menu 1 ini kita tekan tombol kal Bapak Ibu. Nah, muncul X sama dengan berapa. Kalau kita ambil, berarti kita mulai bisa dari 2. Bisa dari 2. Maka kalau kita mau ganti dari 2, kita tekan angka 2. Sama dengan 4. Nah, siswa kita bisa lihat lagi kalau nilainya 2, 4, semakin mendekati, berarti kita ganti nilai X-nya lagi. Kita tekan tombol kal. Kita mau gantinya berapa, semakin dekat dari ketiga. Misalnya 2,5. X 2,5. Kita lihat nilainya berapa? 9/2. 9/2 itu pecahan bisa dirubah ke dalam desimal dengan menekan tombol SD. Berarti 4,5.
4,5. Nah, kita dekatkan lagi. Bapak Ibu tekan lagi kal. Kita ganti nilai X-nya yang semakin dekat lagi. Misalnya kita ganti 2,9. X 2,9 sama dengan 49 per 10. 49 per 10. Dapatnya 4,9. Itu pada saat X-nya sama dengan 2,9. Kita dekatkan lagi, kita suruh siswa closa. Kalau Prof. Berry bilangnya closa and closa, dekat dan dekatkan lagi. Kita ambil 2 titik, kita ambilkan 9-nya sampai penuh layar ini. Ya, siswa bisa mengeksplorasinya seperti ini, karena kalau kalkulator dia tidak masalah dan merubahnya gampang sekali, karena itu adalah keefektifan dari salah satu Classwiz yang 2,99 berarti X-nya 3 adalah X. Nah, sekarang kita ajak sisa adalah ini dari itu X 3 di dekat kiri kita. Berarti kita bisa mulai menginstruksikan mereka, kita mulai menginvestigasinya dari 4 misalnya. Maka Ibu tekan call lagi. Berarti X-nya kita ganti, kita mulai dari 4. Bisa saja kita mulai dari 4 atau berapa yang diinginkan siswa kita, tapi kita sarankan supaya penelitiannya tidak terlalu, eksplorasinya tidak terlalu melebar, maka mungkin kita siapkan LKPD untuk itu, kita siapkan, kita kasih arahnya 4. Kalau dia 4 berarti nilai fungsinya menjadi 6. Kita suruh kita perkecil lagi skopnya mendekati 3, misalnya 3,5. Sama dengan berarti dapatnya 11 per 2. Pecahan 11 per 2 ini bisa kita bagi menjadi 5,5 hasilnya. Didekatkan lagi dengan dengan semakin dekat ke angka 3. Kita misalnya siswa coba-coba, mereka coba-coba berapa saja. Nah, sekarang kita arahkan, tentunya kita pandu. Mereka misalnya ngambilnya ke angka 3 berarti bukan 2,9, salah. Saya 3,1 yang semakin dekat karena dia kita dekatkan dari kanan. Kita ajak siswa kita dekatkan dari kanan. Ternyata 5,1. Untuk yang lebih dekat lagi, maka kita ajak siswa kita klik angka yang semakin banyak, yang semakin dekat dari 3. Iya, kita kasih 1 di belakangnya, ternyata nilai fungsinya adalah 5. Berarti didekati dari kiri, didekati dari kanan, yang paling dekat itu ternyata nilai fungsinya itu adalah 5. Itu dengan menggunakan menu 1. Nah, kalau dengan menggunakan menu 2, kita menggunakan adalah menu 9. Cara yang kedua, menu 9. Nah, ini lebih... Sebenarnya masing-masing menu ini ada kelebihan dan kekurangannya tergantung pada waktu dan tujuan yang akan dimaksud guru. Nanti menu 1 ini juga ada keunggulannya lagi, nanti kita lihat. Kalau kita menggunakan menu tabel, maka kita tekan menu 9. Menu 9. Menu 9 ini berarti fungsi, kita masukkan fungsi, nilai fungsi X ditambah 2. X ditambah 2. Sama dengan. Nah, karena kita X itu dia nilai X-nya itu mendekati 3, maka kita ambil yang nilainya kurang dari 3. Kita arahkan siswa kita mengambil nilainya yang kurang dari 3 dan lebih dari 3. Kita kecilkan saja skopnya. Bisa kita ambil 4. Stepnya berapa? Misalnya stepnya yang diambil 0,1. Step berarti langkah pindah kita berapa? 0,1. Maka sama dengan. Oke. Nah, dilihat dari tabel itu nilai X-nya. Kalau 2, 4, semakin ke bawah, semakin naik nilainya, angkanya, maka nilai semakin mendekati 3, maka nilainya adalah 4,9, itu nilainya adalah 5. 2,9 efeknya ternyata
4,9, kalau dia X-nya 35, kemudian 5,1 itu nilai X-nya juga 5,1, mendekati ke angka 5. Mendekati ke angka 5. Nah, sekarang kita bisa perkecil lagi skop untuk fungsi ini. Skopnya bagaimana? Dari 2,9 dan 3,1. 2,9 dan 3,1. Kita ambil sebagai batasnya. Kita ajak siswa kita melihat lagi nilai fungsi ini. 2,9 dan 3,1. Kita sama dengan AC 2,9 batasnya. 2,9 berakhir pada 3,1 dengan langkah 0,01 sama dengan. Oke. Ternyata semakin dekat ke 3, 2,99 itu nilainya 4,99. Nah, 3, 5, kemudian 3,01 nilainya juga 5,01. 5,01. Nah, ini masih bisa lagi. Kita curiganya di sini tentang mendapatkan konsep limit itu di batas atasnya 2,99, di bawahnya adalah 3,01. 2,99, 4,99, 3,01, 5,01. Nah, ini bisa kita 99. Nah, kita cari lagi yang lebih dekat dan kedekat lagi sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi. Kita ambil 2,99. (3,01) dengan langkah yang lebih kecil lagi 0,01. Kita lihat, oke, berarti kita sudah mulai mendekat. 2,99 nilai fungsinya 4,99, 2,98, 2,99. Nah, berarti dia sudah semakin mendekati dengan angka 5. Jadi begitu Bapak Ibu, tergantung nanti pada LKPD yang Bapak Ibu buat, ini bisa semakin besar dan semakin besar lagi, sehingga nilai limitnya itu nampak berapa nilai fungsi yang kita dapatkan. Sehingga ini juga Classwiz bisa menawarkan fungsi penggambaran dari grafik. Nah, keistimewaannya dengan menggunakan QR Code. Untuk QR Code-nya, untuk memunculkan grafik, Bapak Ibu bisa menekan Shift Option di emulator, kemudian kita klik 2 kali. Kita lihat. Nah, ini gambarnya bisa kita lihat. Fungsi fx tambah 2. Kita bisa setel X minimum. X minimumnya bisa kita, Bapak Ibu bisa setel grafiknya X minimumnya 2. Tadi kita ambil X minimum, kita ambil 4. Y minimumnya kita ambil misalnya mulai dari 1. Y maksimum kita ambil 6, kita draw. Nah, muncul. Jadi seandainya grafiknya itu tidak muncul, itu bisa saja skala yang didekati dari grafik yang kita cari tadi terlalu kecil sehingga tidak kelihatan. Di sini sudah Bapak Ibu bisa si peserta didik kita bisa mengeksplorasinya dengan menggunakan grafik ini. Nah, di sini dilihat pada saat X mendekati 3, X didekati, 3 didekati dari kiri. Di sini skalanya 2,4, nilai Y-nya itu adalah juga 5. Didekati dari kanan,
di sini 3,4, 3,2, nilai Y-nya juga adalah 5. Berarti grafiknya ada. Sedikit. Nah, jadi pada saat pembelajaran yang jarak jauh seperti saat sekarang ini, Bapak Ibu bisa memberikan instruksi, bisa mengajak peserta didik kita untuk mendownload emulator ini. Dan Bapak Ibu bisa mengarahkannya dengan video-video singkat, sehingga pembelajaran bisa diikuti siswa dengan sebaik mungkin. Nah, ini tentang grafik yang pertama. Kita lihat selanjutnya. Soal yang kedua, amati fungsi X sama dengan kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Untuk X elemen bilangan real, X tidak sama dengan 1. Tentukan nilai fx pada saat X mendekat. Nah, baru belajar, ini sangat sulit sekali. Kita belum memahami apa siswa, masih kita arahkan ada bentuk-bentuk fungsi. Nah, bentuk-bentuk fungsi ini kita bisa lihat langsung dengan menggunakan, ini saya langsung kita gunakan menu 9. Hapus dulu AC. Bapak Ibu kita lihat menu 9. Menu 9. Kita masukkan nilai fungsi, fungsinya berupa pecahan. Maka per X pangkat 2 kurang 1, X pangkat 2, X kuadrat dikurang 1 dibagi X 1. Nah, ini bentuk fungsi kita. X pada saat X mendekati 1. Fungsinya pada saat X mendekati 1. Nah, sama dengan Bapak Ibu di sini kelas Swiss itu fungsi. Untuk awal ini kita gunakan terlebih dahulu satu fungsi saja. Satu fungsi kita berarti kita lewatkan dengan cara Bapak Ibu menekan tanda sama dengan. Kita start karena dia mendekati dari 1, berarti mungkin kita ambil mulainya dari 0. Dari kiri kita mulai dari 0. Kemudian dari kanan kita mulai dari angka 2. Langkahnya kita mau ambil berapa? Nah, ini langkahnya siswa dia bisa coba-coba dan coba. Coba dan coba kita arahkan, kita beri siswa kita kebebasan. Kalau mereka ambilnya 0,5 boleh-boleh saja. Nah, lihat karena dia adalah eksplorasi. Eksplorasi dan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Berarti di sini dilihat bahwa kalau X-nya 0 nilai fungsinya 1, 0,5 nilainya 1,5, di 1 itu error. Kenapa error? Nah, berarti siswa nanti akan tanya, kenapa error? Kalau X-nya 1,5, 2,5, kalau 2, 3. Nah, jadi yang menarik di sini tentunya di 1. Di 1 itu dia error. Nah, untuk ini, kita ajak siswa kita untuk memperkecil step lagi, didekatkan lagi. Berarti kita AC-kan saja, kemudian kita batasnya kita dekatkan, mulainya dari 0 bisa, mungkin kita mulai siswa kita eksplorasinya dari 0,9, 0,5, dari 0,5 sampai 1,5 dengan langkah 0 titik. Kita coba saja 0,01. Bisa enggak 0,001? Ternyata cancel. Berarti langkah yang kita ambil itu terlalu kecil, stepnya terlalu kecil, sedangkan ranknya terlalu besar. Ranknya terlalu besar, sehingga kelas Swiss melampaui kapasitas kelas Swiss untuk memuat data tersebut. Maka itulah penyebabnya dia error. Makanya kita anjurkan ke peserta didik kita untuk memperkecil langkahnya lagi. Kita lihat tadi mulainya dari 0,5 sampai 1,5, mungkin stepnya kita persempit lagi. Langkahnya kita persempit lagi. 0,01 misalnya. Sama dengan. Ternyata masih error juga.
perkecil lagi, suruh siswa kita untuk memperkecil lagi, berarti 0,1. Kalau 0,1 berapa? Sudah. Nah, ada pengalaman yang belum pengalaman belajar itu yang kita kembangkan kepada siswa kita. Karena dengan peneliti hal-hal yang sederhana itulah nantinya mereka punya keyakinan dan punya percaya diri bahwa berani dapatnya. Jadi mereka tidak kita latih hanya berhitung saja, masukkan nilai keluar. Walaupun mudah-mudahan karena sekarang UN sudah ditiadakan, mungkin bisa jadi nanti ke depannya nanti ujiannya mungkin bisa lebih leluasa lagi sehingga kita sebagai guru bisa punya cukup waktu kepada peserta didik kita untuk bereksplorasi ide-ide yang sangat-sangat sederhana. Karena dari yang sederhana itulah nanti mereka akan bisa mengembangkannya. Oke Bapak Ibu, ternyata nilainya di 1 juga masih error. Di 1 itu masih error. Nah, ini bisa dengan cara yang sama, Bapak Ibu bisa memperkecil langkahnya. Dekatkan sedemikian rupa, tentunya dengan LKPD yang sudah kita siapkan. Oleh karena itu, kita bisa amati kepada peserta didik kita. Jadi, Classwiz bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada peserta didik kita. Dengan apa? Dengan fungsi QR Code. Dengan fungsi QR Code, sehingga nanti, sehingga nanti bisa dilihat gambarnya itu seperti apa, grafiknya seperti apa. Bantu pemahaman yang lebih lagi kepada peserta didik kita. Kita tunggu. Nah, ini grafik yang kita buat tadi. Ternyata di sini ada celahnya di 1. Di 1 itu ada celahnya. Oke. Sementara ini peserta buku di 1 itu error. Error itu ya error, ya begitu. Ternyata terputus. Nah, mereka kan belum mungkin di tempat pengalaman kita mengajar selama ini kita belum lihatkan grafik bagaimana cara menggambar grafik fungsi yang X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini kan mereka bisa lihat terputus. Ada sambungannya di 1 itu terputus dia. Dia bisa didekati dari kiri 1 itu dan bisa didekati dari kanan. Tapi kalau saat di 1 itu dia tidak bisa. Jadi siswa kita memahami, mereka lihat, mereka baca buku, mereka eksplorasikan dan mereka cobakan. Akhirnya mereka memahaminya dengan secara baik. Nah, itu kan bukankah itu yang kita pembelajaran yang kita ajarkan sebagai seorang guru. Siswa memahami konsep dengan sebaik-baiknya, untuk mengkondisikan. Jadi pada saat pandemi sekarang ini, fungsi kalkulator sebagai media pembelajaran itu sangat-sangat saya rasakan. Peserta di sekolah di mana tidak punya Classwiz, karena kami punya Classwiz di sekolah, saya anjurkan mereka menggunakan emulator ini dan dengan cara yang tadi. Oke, Bapak Ibu, berikut itu adalah contoh dari eksplorasi link. Kita sampai kesimpulan, saya lewatkan yang ketiga karena mengingat waktu. Jadi akhirnya siswa bisa melihatkan, akhirnya siswa bisa menyimpulkan, misalkan F suatu fungsi dan fungsi itu memetakan bilangan real ke bilang, misalkan pula L dan C himpun pula dan C unreal. Ini X sama L untuk X mendekati C jika dan hanya jika fungsi X mendekati L untuk X mendekati C. Jadi dengan cara soal yang kita berikan tadi, akhirnya kita yakinkan siswa bahwa kesimpulan yang dipelajari tadi itu sebenarnya adalah ini. Mari kita arahkan dia kepada konsep limit, Bapak Ibu. Oke, baru setelah itu mungkin ada soal yang baru nanti bisa menentukan nilai limit. Setelah siswa paham, tentunya siswa akan menentukan nilai limit fungsi. Mungkin kita mulai dari fungsi yang linear. Siswa bisa lihat. Nah, di sini kita juga tidak setelah mereka mencoba limit itu seperti apa, akhirnya mereka bisa menemukan nilainya. Nah, di sini bisa kita gunakan biasa saja. Fungsinya kalkulator di sini
Mungkin siswa yang sudah mengerti dia langsung saja mendapat jawabannya seperti apa. Jadi ya, jawabannya seperti apa langsung masukkan saja 5 kali 2 dikurang 3. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Langsung ke menu 1 saja. Kita ingatkan lagi menu cara yang pertama, 5x dikurang 3. 5x dikurang 3. X-nya mendekati 2. Berarti kita gunakan calc. X mendekati 2. Ganti nilai X dengan 2. Maka dapatnya adalah sama dengan 7. Ini sangat-sangat sederhana sekali. Saya masih ingat yang dikatakan oleh Prof. Berry, kalau kita itu belajar, kita harus turun. Kita harus turun ke dalam kemampuan siswa. Makanya kita juga tidak boleh terlalu tinggi, kita juga harus turun kemampuan siswa. Karena itu ini anugerah yang rendah, yang tugas kita adalah untuk menjaga beliau sebaik-baik mungkin. Jadi kita mulai saja dari awal. Fungsinya kalkulator di sini sebagai apa? Di sini yang kita tayangkan ini sudah ada fungsinya sebagai afirmasi juga bisa. Ya, afirmasi. Atau langsung saja diisi juga masalah. Ini tentang penggunaan menu call tadi. Kalau yang nomor 5 ini bisa kita lanjutkan saja. Mungkin yang ini ada pangkatnya bagi Bapak Ibu yang baru berkenalan dengan CalSwiss. Mari limit 2x pangkat 2, nilai limit 2x pangkat 2, 3x kurang 5. Berarti kita mulai menuliskan fungsinya seperti apa. Kalau dengan menu 1 berarti kita tulis 2x kuadrat ditambah x dikurang 5. Calc, kita lihat dengan calc dengan 4. Kita langsung aja 4 karena dia fungsi polinomial. Hasilnya didapat 39. Jadi fungsinya di sini ada sebagai afirmasi. Sebagai afirmasi saja. Pak Ibu. Jadi karena fungsinya tadi. Nah, sekarang untuk give yang pertama. Oke, untuk giveaway yang pertama, di sini kita Bapak Ibu silahkan mencoba. Ibu Rafika? Halo? Halo? Ya, halo Bu. Ibu Rafika? Iya Bu, dan Ya, Bu. kita mulai pada giveaway yang pertama ya Bu ya. Ya, Ya. silakan Ibu. Oke, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu yang lain nanti akan bantu ya. ikut ya. Oke, giveaway yang pertama. Silakan Bapak Ibu yang Limit nilai 1 ditambah 1 per X pangkat X untuk X hingga. Bapak Ibu bisa gunakan emulatornya, silahkan. Bisa menggunakan Swissnya dengan menggunakan menu yang Bapak Ibu yang sudah kita diskusikan. Menu 1, jadi Bapak Ibu bisa juga dengan menggunakan mungkin menu 9. Ya. Ya, betul Bu Rafika. Kita tunggu kawan-kawan ini ya Bu Rafika ya. Bantu saya ya Bu. Oke. Dan Bapak Ibu jika ada yang sudah berhasil dan ingin ditampilkan share screen-nya, kita coba Bu ya untuk share screen-nya. Mungkin beliau ingin presentasi atau ingin menampakkan. Kita tunggu kira-kira berapa menit nih Bu? Oke, kita tunggu aja dulu. Ini sambil Yang dapat hasilnya sebelum 5 menit, ya oke. Oke. Jadi selagi kita menunggu nih Bu, ada pertanyaan kalau kita mau lihat di kolom chat. Jadi sekalian menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang lainnya ya. Nah, di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Amran Hasan. Beliau bertanya bagaimana kalau misalnya X sama dengan X tambah 3 per X kurang 2 untuk X mendekati 2. Grafiknya juga mohon disertakan. Kemudian dengan menggunakan CalSwiss ini, bagaimana kita tahu bahwa fungsi mempunyai nilai limit atau tidak? Ya. Oke.
Baik, Bu Rafika, kembali tadi ke saya ini lihat ya, sudah ada yang Bapak Ibu dapat. yang ada Iya, yang untuk giveaway ini sudah ada yang dapat tempatnya? dari Bapak Bakti Darmawan ya? Iya, betul. Jawabannya E, bilangan Euler itu 2,7182. Bagaimana Ibu? Oke, betul, sangat bagus sekali. Iya, betul yang dikatakan Pak Darmawan. Bakti Darmawan Arif Iguna. Oke. Ya, betul Bu Rafika. Terima kasih sekali Bapak Darmawan. Ya, betul Pak Darmawan yang Bapak dapatkan tadi, betul itu adalah bilangan Euler. Bisa mungkin digunakan dengan menu 1 atau menggunakan menu 9. Nah, kalau saya cocoknya di sini mungkin menggunakan menu 1 ya Pak ya. Pak Darmawan menggunakan menu berapa Pak? Atau langsung aja Pak? Pak Darmawan tidak ingin bertanya Oke, ini dengan- langsung bicara langsung, saya berikan sebentar ya, bentar Pak Darmawan. Ya. Pak. Oke, Pak Darmawan, boleh gunakan mikrofonnya coba? Halo, Pak. Pak Bakti Darmawan. Ya, Silakan nih Bapak memberi ulasan sedikit kepada Ibu Yulinar, atau Bapak ingin mempresentasikan, saya naikkan sebagai ini panelis. mohon maaf sedang dalam perjalanan. Intinya kalau misalkan limit T hingga dengan pangkatnya adalah X itu adalah termasuk dalam bilangan Euler. Karena 1/X itu adalah tidak bisa kita ketahui nilainya. Kalau menggunakan Casio-Clausius bisa menggunakan menu 1. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Terima kasih Pak. Iya. Ya, halo Ya. Ibu Yuli. Ya, bagus. Bang, betul sekali analisa yang tepat sekali. Bapak udah pengalaman, bagus. Terima kasih sekali. Baik, kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang masih mencari, Bapak Ibu, kita bisa praktekkan untuk ini, limit ini. Kita gunakan menu 1, bisa. Kita lihat menu 1 ya. Bapak Ibu, mari kita cobakan di menu 1. Dalam kurung, 1 ditambah 1/X. 1/X. Kursor-kursornya ke kanan. Kemudian pangkat X. Pangkat X. Oke. Nah, kita gunakan kita gunakan menu 1 dengan fungsi cal. Fungsi cal Bapak Ibu. Cal. Kita ganti misalnya X-nya dengan 10. X-nya dengan 10. Dapatnya adalah dapatnya 2,5374249. Kemudian diganti lagi karena dia X-nya mendekati hingga, kita ganti lagi X-nya dengan nilai yang lebih besar lagi. Misalnya 100. Pada saat X sama dengan 100. Maka dapat lagi nilainya 2,743829. Karena kita ingat X-nya tadi adalah, kita ganti lagi, kita cut lagi. Ya, kita suruh peserta didik kita ajak lagi didik kita lagi untuk X-nya sama dengan 1000 misalnya. Oke. 2,7169239932. Nah, diganti lagi X-nya. Jadi semakin besar, semakin besar. Jadi caranya begitu Bapak Ibu. Pas ya, kita suruh aja siswa peserta didik kita ganti. Kemudian kita lihat hasilnya berapa. 1 kali 10 pangkat 14. Nilainya 1. Nah, kalau nilainya hanya sampai 1 juta, berapa? Oke, berarti itu adalah mendekati betul untuk Pak Darmawan. Oke, kita lanjut.
2 ya. Kita skip kasus limit. Ini adalah pembelajaran, ini pengalaman Bapak Ibu, mungkin di tempat Bapak Ibu siswanya agak lebih unggulan beranjak dari kasus ini. Kasusnya, tentukan nilai limit fungsi 4x kurang 5 per x kurang 1 untuk x mendekati 1. Ternyata siswa saya jawabnya 0 per 0. Ada siswa jawabnya 0 per 0. Nah, untuk berarti ini pengetahuan awal siswa kita di sini, seorang guru kita mikir bagaimana supaya siswa kita pengetahuannya lebih baik dari awal sebelum mereka belajar. Maka kita dari sebagai seorang guru biasanya kita mikir untuk memperbaiki kinerja kita dalam mengajar. Kita gunakan emulator ClassWiz. Saya ajak dia untuk menggunakan emulator ClassWiz. Jadi permasalahan tentukan nilai limit x kuadrat tambah 4x kurang 5 per x kurang 1 untuk x mendekati 1. Ternyata siswa saya jawabnya 0 per 0. Nah, untuk itu kita aja siswa kita untuk mengeksplorasi nilai limitnya, kita gunakan menu 9. Gunakan menu 9. Limitnya adalah x pangkat 2 x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 per x dikurang 1 per x dikurang 1. Berarti sama dengan fungsi gx-nya kita abaikan, sama dengan x-nya mendekati 1. Berarti kita bisa mulai dari 0, untuk yang lebih kecilnya lagi. Kita akhiri dengan x mendekati 1, mungkin kita akhiri dengan 2 saja cukup. Dengan step langkahnya bisa kita arahkan 0,1, dicoba saja. Kita lihat nilainya. Sama tadi seperti menu 9. Jadi kita ajak siswa kita menggunakan ClassWiz. Tentunya dengan arahan guru. 0,9 nilai fungsinya adalah 5,9 pada saat x 1,1 adalah nilai fungsinya 6,1. Di error. Pada saat x sama dengan 1 nilai fungsinya error. Nah, itu kalau langkahnya 0,1. Sekarang kita ajak siswa kita mendekati nilai fungsi itu lagi. Jadi didekati lagi, berarti kita cukup tekan AC Bapak Ibu, tidak usah tuliskan fungsi lagi pada anak didik kita. Kita tidak perlu menulis fungsi ini secara berulang-ulang, berarti ini adalah fungsi ClassWiz dalam pembelajaran sebagai representasi. Bisa menayangkan apa? Kalau Bapak Ibu bikin video pembelajaran, pengalaman saya juga bisa bicara dengan menggunakan banyak fitur yang sudah ditawarkan oleh Mas Mufid, kemudian kita rekam layarnya dengan menggunakan ini saja, tidak buka equation editor. Saya kalau mengajar bikin video singkat seperti itu. Mungkin ini bisa juga digunakan. Jadi fungsi ClassWiz ini sebagai representasi dalam pembelajaran. Nah, berarti kita ganti stepnya yang lebih, skopnya yang dicurigai tadi adalah pada 0,9. Batas akhirnya adalah 0,1 dan stepnya kita coba 0,01 seperti tadi Bapak Ibu. Didekatkan lagi nilai limit itu. Nilai X-nya didekatkan lagi. Sehingga siswa kita juga bisa melihat, peserta didik kita diharap dia bisa melihat ternyata pada X 0,99 nilai fungsinya itu adalah 5,99. Pada saat X 1,01 nilai fungsinya adalah 6,01. Jadi dari kanan semakin mendekati 1 nilainya itu adalah 6,01. Dari kiri mendekati 1 nilainya adalah 5,99. Jadi dengan cara yang sama seperti yang kita diskusikan dari awal, akhirnya dengan memperkecil skopnya lagi, dengan stepnya yang lebih sempit, akhirnya peserta didik kita akan paham bahwa nilai limitnya itu bukan 0. Dan ini lebih diyakinkan lagi dengan fungsi option.
pada ClassWiz dengan penggambaran grafiknya. Kita lihat. Ada dua, satu saja. Oke. Nah, di sini nampak grafiknya lagi. Nah, kan bisa diperjelas. Jadi pada saat X kurang 1 itu, grafik yang nilai limitnya yang mendekati 1 dari kiri dengan dari kanan itu terputus. Jadi dia error. Jadi berapa nilai limitnya? Ternyata bukan 0 per 0. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah konsep dari limit tadi. Jadi kali yang digunakan oleh ClassWiz setelah matematis juga bisa digunakan secara matematis, secara grafik siswa bisa menggambarkan langsung dengan menggunakan fungsi ClassWiz ini. Ini untuk soal yang berikutnya saya skip saja karena kita mengingat waktu, ada hal yang kita cobakan. Nah, misalnya ini tentu nilai limit fungsi aljabar pecahan. Oke, pecahan. Ini sama ya. Bapak Ibu, soal yang ke-10, tentukan limit. Jadi untuk aljabar pecahan, limit dari X kurang 4 per X untuk X mendekati 0. X mendekati 0. Nah, ini dengan cara yang bisa kita gunakan dengan menggunakan fungsi, dengan menggunakan menu limitnya adalah X bisa 4 per X. Jadi pecahan lainnya tadi, ini saya tutup saja, X kurang per X. Nah, X kurang 4 per fungsi yang kita lewati, karena dia X-nya didekati, X-nya menuju 0, untuk X mendekati 0, mungkin kita mulai dari bilangan yang negatif, dari min 1. Dari min 1 sampai ke dari kanan didekati dari 1. Berarti langkahnya berapa? Bisa kita ajak siswa langkahnya mulai dari 0,1, bisa saja. Nah, ternyata min 1 semakin itu mendekati 0, min 0,1 41 dan 0,1 min 39. Min 0,1 nilainya 0,1 dan 0,1 nilainya min 39. Nah, dengan cara yang sama kita bisa ajak siswa lagi untuk mencari yang lebih dekatnya lagi, stepnya yang lebih dekat lagi. Berarti kita bisa ambil C, kembali ke fungsi awal, fungsi GX-nya kita abaikan, mulai lagi startnya, mulai dari 1, min 0,1. Oke, sama dengan berakhir di 0,1 dengan langkah 0,01, 0,01 sama dengan. Oke, berarti kita lihat. Ya, jadi peserta didik kita bisa eksplorasi sendiri. Karena dengan itu tidak boleh membagi dengan 0. Kenapa? Nah, jadi kenapanya itulah yang kenapa itu adalah suatu hal yang positif bagi peserta didik kita dan dia tidak stres melihat membagi dengan kenapa ini bisa. Selama ini kita kan tidak ya seperti itu, tidak boleh bagi dengan 0 kan. Umumnya jawaban kita seperti itu. Ada juga yang jawabannya yang lebih kreatif dan itu pun tidak kita. Akhirnya peserta didik kita bisa menemukan jawabannya sendiri. Dan kalau digambarkan seperti oke, ternyata gambarnya seperti ini. Bisa kita setel
kita kembali ke pengaturan. Kalau grafiknya kita nggak puas, X minimum, kita mulai X minimumnya dari min, karena dia mendekati 0, kita mulai dari min 1 bisa, X minimumnya min 1, X maksimumnya karena dia mendekati 0, kita ambil 1 boleh, kemudian Y minimumnya kita ambil berapa, di sini min 78, bisa kita ambil berapa yang kita suka, min 20, kita coba saja. Y maksimumnya mau ambil berapa? Mau ambil 100 misalnya. Kita lihat, bukan oke. Nah, berarti ada gambar grafik yang seperti ini. Ada apa lagi? Y. Jadi, nanti peserta didik kita itu akan lihat. Kalau dia didekati dari kiri, oh ternyata kanan, ternyata tidak lihat. Apakah ada limitnya? Nah, limitnya. Karena dia posisi grafiknya itu berbeda. Sehingga ini kan bukankah ini memberikan pemahaman yang sangat bagus sekali bagi siswa. Kalau dia didekati dari kiri, limitnya tak hingga ke atas. Kalau dia didekati dari kanan, limitnya ke bawah. Jadi peranan Carl Swiss, saya lihat di peran dalam membantu pemahaman konsep peserta didik kita adalah sangat bagus sekali. Salah satu media yang bisa direkomendasikan dalam sekolah kita, apalagi dalam saat sekarang ini. Nah, berikut dengan ini adalah dalam bentuk soal cerita. Ini menentukan nilai fungsi aljabar. Ini adalah dalam bentuk soal cerita. Nah, Bapak Ibu dalam soal dalam waktunya hanya redaksi cerita. Nah, siswa kita juga bisa menentukan berapa nilainya ini. Nah, kalau nilai sebuah mesin produksi mampu menghasilkan produk dalam waktu T jam sebanyak QT sama dengan T kuadrat kurang 9. T kuadrat tambah 7 T kuadrat T kuadrat. Jika mesin tersebut telah bekerja 3 jam, maka banyak produk yang telah dihasilkan adalah berapa? Jadi di sini, kalau soalnya seperti ini, Bapak Ibu, soal yang seperti ini, maka fungsi dari kelas WIS kita tadi sudah menemukan fungsinya sebagai afirmasi. Betul enggak jawaban yang saya berikan? Nah, sekali lagi, cocok diterapkan pada saat pembelajaran pandemi saat sekarang ini. Siswa bisa untuk menemukan konsep dari pembelajaran ini. Oke, Bu Rafika untuk bertanya mungkin saya selesaikan slide-nya dulu ya. Karena kita mulainya tadi agak telat. Ini ada berapa slide, nanti di akhir saja kita buka sisi tanya jawab. Boleh ya? Biar pemahamannya tidak terputus ya Bapak Ibu. Karena sekarang udah 8.35, nanti kita ada giveaway lagi. Kalau bertanya bisa? Bisa? Ada berapa slide lagi yang penting, setelah itu mungkin bisa kita buka tanya jawab. Ya, Baik, Bu. sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi fungsinya nanti adalah sebagai afirmasi. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini kita lihat menu 1 atau menu berapanya. Kita lihat siswa bisa. Kalau dia dimasukkan ke menu 1 bagaimana? Jadi siswa kita kan coba-coba saja. Kalau dia masukkan menu 1 berarti ini sama dengan T kuadrat. Berarti di kelas WIS kita tidak ada T-nya. Yang ada X. Ada variabel X, ada variabel Y. Berarti X kuadrat dikurang 9 dibagi akar X pangkat 2 ditambah 7, X pangkat 2 ditambah 9 per X pangkat 2 kita mau lihat pada T-nya 3, berarti X-nya diganti dengan 3. Coba kita lihat dengan menu call. Apakah siswa kita jawabnya? Jadi mungkin peserta didik kita coba-coba, karena dia tahu bisa dengan call,
Bisa dengan menu 9 tadi yang kita ajarkan. Ternyata jawabannya apa? Ternyata error. Nah, jadi afirmasi error ya. Kenapa error? Nah, iya ya, kalau masukkan 3 tambah pangkat 2, 9, 9 tambah 7 itu 16, akar 16, 4, 4 kurang 4 kan 0. Nah, jadi afirmasi meyakinkan siswa akan apa yang sudah dikerjakannya tadi. Jadi, walaupun dia tidak ke sekolah, dia bisa tanya dengan gurunya, bisa tanya dengan dirinya sendiri. Ternyata afirmasi ke dirinya sendiri. Coba kita lihat dengan menu 9. Nah, kalau dengan menggunakan menu 9, berarti fungsinya yang kita tulis, T pangkat 2, berarti lagi X kuadrat dikurang 9 dibagi akar X kuadrat ditambah 7 dikurang 4. X tambah 7 dikurang 4 sama dengan. Jadi bekerja hampir 3 jam. Hampir 3 jam berarti tidak pas 3 jam. Bisa kurang dari 3 jam atau lebih dari 3 jam. Berarti masalahnya adalah limit. Berarti mungkin karena siswa kita sudah pengalaman, bagaimana kalau kita dekati dari 2,9 saja? Kan bisa saja begitu. Pengalamannya sudah banyak, maka kita mulai dekati mungkin N-nya 3,1 saja. Kan lebih mendekati. Dan stepnya 0,1. Kalau stepnya 0,1. Sama dengan? Oke. Berarti 2,9, 7,9255. Pada saat X-nya 3,1, 8,0755. Jadi berapa sebenarnya nilainya ini? Nah, jadi kan siswa nampak. Bukan error tadi. Nah, jadi begitu. Konfirmasi. Berarti dari yang dicurigai tadi, bisa stepnya diperkecil lagi oleh siswa. Mungkin diambil sekarang stepnya itu adalah AC, kembalikan ke AC, fungsinya tetap muncul. Mungkin 2,9, 3,1, apakah bisa langkahnya 0,01 dengan batas yang sama, dengan nilai yang dipersempit lagi. Wah, bisa. Berarti bisa lagi didekatkan. Nah, 0,99, 7,9925 di 3 error, di 3,01, 8,0075. Bilangan. Akhirnya, peserta didik kita paham akan itu. Oke, nah selanjutnya kita lihat ada soal berikut. Menyelesaikan masalah limit. Ini ada di buku pembelajaran, yang ditanyakan titik singgung. Ini bisa didapatkan titik singgungnya dengan menurunkan dengan gradiennya, nanti dapatnya 2. Ternyata setelah digambar tidak. Jadi kan akan memperbaiki konsep siswa dan siswa juga akan paham. Nah, ini gambarnya sengaja saya munculkan yang satu ini tadi dengan menggunakan classpad.net. Itu bukan berarti dengan Classwiz tidak bisa, dengan Classwiz bisa juga. Saya ingin memberikan variasi agak beda dengan soal ini. Akhirnya yang ditanya titik singgung kok yang muncul yang lain. Nah, jadi siswa bisa menggali lagi. Nah, dari awal kebingungan dari pertanyaan siswa tadi, akhirnya siswa bisa menemukan konsep yang sebenarnya. Oke, Bapak Ibu, kita mengajak untuk yang satu ini kita coba dengan menggunakan Classpad adalah fasilitas dari yang diberikan Casio secara online, dan ini dia gratis, bisa masuk dengan akun, bisa juga dengan menggunakan sebagai tamu Bapak Ibu. Classpad.net. Ya, berarti cukup. Dan Bapak Ibu ketik classpad.net, nanti akan ditawarkan Bapak Ibu sebagai tamu atau menggunakan akun. Bedanya kalau di tamu
materi yang kita buat itu tidak tersimpan, tapi kalau dengan menggunakan akun, itu nanti dia akan tersimpan dengan baik, sudah berapa lembar yang kita kerjakan untuk menggunakan classpath.net ini. Oke, kita lihat sebuah kurva Y kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Bapak Ibu, berarti kita lihat fungsi, berarti kita menggambar ya. Saya mulai dari awal, ini setelah terbuka, berarti kita ambil Bapak Ibu yang ada gambar grafiknya ini. Kita ambil gambar grafiknya ini. Jadi fungsinya di sini adalah Y. Oke, saya ulangi lagi, sudah tergeser. Fx sama dengan Y, berarti kita misalkan Y kurang 2X kurang 3. Maka fungsinya kita tulis Y, kita jadikan Y-nya di sebelah kanan, Y. Oke, ini sudah terhapus satu. Oke. Ya, saya nolkan lagi. Fx, Y sama dengan, berarti ini kita pindahkan dari kiri ke kanan, 2X ditambah 3. 2X ditambah 3. X quit, berarti kita gambar grafiknya seperti apa. Y sama dengan 2X. Kemudian kita gambar kurva yang kedua. Y sama dengan X pangkat 2, X pangkat bahwa geser kursornya, ditambah X ditambah 2. Oke, X quit. Ini saya perbesar. Ini grafik yang kita temukan. Dan melihat tabelnya, Bapak Ibu bisa melihat display tabelnya, bisa dimunculkan di sini. Tabel yang grafik itu titik potongnya itu di mana, cukup menekan tombol tabel. Ya, berarti nampak. Nampak di sini Bapak Ibu. Oke, nampak ya. Nah, di sini berarti pada saat tadi di soalnya diminta titik singgung. Di gambar, di Classwiz juga bisa. Ini sebagai variasi saja memperkenalkan ada suatu grafik lagi yang lebih bagus lagi untuk meyakinkan Bapak Ibu untuk siswa kita pada saat sekarang ini belajar mandiri di rumah, ada fasilitas dari Casio adalah classpath.net untuk menggambar grafik. Dari sini dilihat ada titik potong. Jadi dari kurva itu ada titik potong. Nah, titik potongnya bisa kita munculkan. Nah, di sini dia. Jadi dengan mengkliknya saja kita Bapak Ibu bisa memunculkan titik potongnya. Nah, di sini satu yang tidak fungsi ini bisa kita geser dan kita hapus. Kita butuh titik potongnya saja. Oke. Titik potong min 0,1,7. Yang satu lagi di sini titik potongnya. Jadi ini adalah titik potong dari kedua kurva. Sementara soal tadi menanyakan katanya, nah bukankah ini menarik bagi siswa memperbaiki pemahaman kita tentang permasalahan yang ia temukan. Jadi siswa kita bisa berargumen karena dia yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Ini salah satu dengan classpath.net. Oke, ini Bapak Ibu kita lihat slide berikutnya. Oke, ternyata kita udah belum. Oke. Ini saya terkesan sekali dengan Pak Wiworo, beliau salah seorang video suara di Pempatika Matematika. Beliau suka sekali membagi ilmunya dengan kami, saking membaca ilmunya, saya juga terinspirasi. Beliau kemarin pernah mengirim artikel 5, berarti ini ada artikel yang diterbitkan oleh Pempatika Matematika. Dan di sini beliau menyorot ada dan bagus sekali untuk kita diskusikan malam
benar. Nah, penulisan limit yang benar. Nah, saya eksplorasinya dengan membaca. Sebagai seorang guru tentu kita punya bahan, punya, dan kita cek, dan pemahaman saya temukan dengan menggunakan, dengan lebih bagus lagi, dengan menggunakan Classwiz. Limit penulisannya yang benar, yang pertama adalah X sama dengan tak hingga untuk X menuju 0, atau limit X mendekati 0 itu tidak ada. Nah, jadi ini mungkin yang kita sebagai seorang guru kurang cermat juga. Ada di antara kita yang mungkin bilang sama. Nah, ternyata dari menurut amatan beliau kita bisa mengamatinya langsung dari grafik. Langsung dari grafik yang kita dapatkan. Oke, kalau dari grafik yang kita dapatkan, kalau dengan menggunakan menu 9, berarti di sini adalah 1/X. X 1/X sama dengan GX-nya kita abaikan. Kemudian kita X-nya mendekati 0. Untuk X mendekati 0 berarti kita mulai dari -1. Akhirnya dari mana? Dan X mendekati 0 berarti kita mulai dari 1. Dengan langkahnya mungkin 0,1 sama dengan. Didapat koordinat-koordinat, tentunya kita ajak langkah siswa kita, kalau dia tidak punya emulator mungkin coba digambarkan di buku Muna. Grafiknya dapatnya seperti apa. Nah, untuk nilai yang tertentu bisa menggambarkan, tapi kalau nilainya sudah padat-padat seperti ini, siswa susah menggambarnya, walaupun siswa kita sudah menggunakan kertas. Karena itu digunakan dengan Classwiz, fungsi Classwiz untuk mengeksplorasi konsep yang dia dapatkan. Jadi fungsi kita bisa lihat grafiknya shift. Berarti ini tayangnya seperti apa? Iya. Oke, ternyata grafiknya tidak muncul. Coba kita lihat pengaturan apa? Y-nya -1, X-nya maksimum 1, Y-nya minimum -2,4. Coba kita udah. Nah, ibu scroll aja. Nah, scroll aja. Mulai nampak. Jadi kita perlu kesabaran juga, ini juga tergantung pada internet yang kita punya. Jika saat X-nya didekati dari kiri, dari negatif, ternyata grafiknya itu nolnya itu adalah ke bawah. Dari negatif itu min tak hingga berarti. Kalau dia mendekati dari kanan grafiknya itu mendekati di tak hingga. Nah, berarti dari kesimpulan dari soal yang sudah kita berikan di atas sebelumnya, berarti jawabannya apa limit itu? Sehingga siswa kita paham kalau gambarnya begini, mereka mengamati, mereka menyimpulkan sendiri dengan bantuan dari soal-soal yang kita berikan, maka tentunya kita sudah untuk mengatakan bahwa limitnya itu tidak ada. Karena dia tidak bertemu, didekati dari kiri, ternyata dia minta hingga. Didekati dari kanan, ternyata limitnya itu adalah tak hingga. Oke. Oke, kita masih ada berapa slide. Sekarang untuk limit yang apa? Limit X mendekati 0. Sekarang yang ditanyakan di limit Pak Sigit juga mengutarakan ada penulisan sering ditemui di buku tanpa disengaja atau bagaimana. Maka kita melalui eksplorasi kembali konsep yang kita dapatkan dengan media yang kita gunakan adalah Classwiz. Kita lihat pada menu 9. 1/X², berarti fungsi 1/X².
X pangkat 2 sama dengan besarnya mulai dari mana? Karena dia mendekati 0, maka sama, kita ambil aja batas yang tadi, mungkin karena ada 0 dari kanannya kita ambil 1 saja, dengan langkah 0,01. Tidak usah bingung, kita sudah pengalaman, stepnya yang kita ambil terlalu besar. Kasus kita juga terbatas. Kita perkecil step langkahnya. Berarti kita ambil 0,1. Ternyata didapat nilainya. Nilai tersebut berarti min 0,1, nilai fungsinya adalah 100. Di 0,100 bawah lagi 2. Dengan mengandalkan tabel saja, di min 0,2 nilai fungsinya 25. Di 0,2 berapa? 25. Kalau kita turunkan 0,3 11,11. Kalau dia 0,3 berapa? Sama. Oke. Ini bisa ditulis limitnya ini. Untuk meyakinkan lagi. Jadi, kelas WIS ini sudah diyakinkannya kita dengan tabel, diyakinkan lagi dengan grafik. Jadi, semakin yakin, semakin lengkap pemahaman kita. Karena dia ada tabelnya, sudah bisa dianalisa juga. Kemudian grafiknya juga bisa dilihat. Grafiknya juga bisa kita lihat. Nah, ini dia. Berarti ini yang disampaikan. Jadi terjawab dan membantu pemahaman kita sebagai seorang guru. Mungkin selama ini kita tidak kurang memperdulikan, kurang memperhatikan hal yang sedetil seperti itu, Nah, ternyata dia dengan adanya kelas WIS sebagai salah satu sarana, maka bisa juga sebagai seorang guru mengingat membukakan penelitian kita kembali. Bukankah penelitian tindakan kelas sebagai seorang guru kita diajarkan untuk selalu menulis dan menulis. Dan saya merasakan ini satu bahan tulisan ide yang sangat bagus sekali bagi saya. Walaupun mungkin bagi Bapak Ibu yang lain ini bukan hal yang biasa-biasa, tapi bagi saya adalah hal yang sangat menarik sekali. Kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadari ternyata sudah diungkapkan dan membuka wawasan saya sebagai seorang guru. Berarti ini kan kita lihat bahwa dari kiri itu dia tak hingga. Didekati dari 0, didekati dari kiri, dia itu tak hingga. Ya. Di grafiknya kita geser, negatif itu juga mendekati tak hingga, didekati dari kanan juga tak hingga. Jadi jelas bagi kita punya sama pemahaman, misalnya yang benar, limit fungsi 1 per X pangkat 2 itu sama dengan tak hingga pada saat X mendekati 0. Nah, itu Bapak Ibu sedikit tentang saya baca. Terima kasih Pak Wiworo dan Pak Sigit sudah membuka wawasan saya, dan saya merasakan ini menarik sekali bagi seorang guru. Agar kesalahan-kesalahan penulisan ini bisa kita perbaiki untuk hari-hari yang akan datang. Oke, ini ada giveaway yang kedua. Bu Afika, bagaimana bisa kita selesaikan dulu ya dengan giveaway yang kedua. Masih ada waktunya berapa menit lagi? Oke, sampai pukul 9 ya. Oke, Bu Afika. Iya, Bu. Iya, Kita sampai pukul 9 untuk presentasinya giveaway-nya ya. Baik Bapak Ibu ya, silakan untuk mencoba giveaway yang kedua. Jadi yang giveaway 1 oleh Bapak Bakti ya, Pak Bakti Darmawan. Silakan Bapak mencoba. Soalnya seorang mekanik akan memasang mur dengan menggunakan bor listrik
Pada saat bor itu digunakan untuk memasukkan bor mengalami perlambatan kecepatan yang dinyatakan dalam fungsi Vt sama dengan 0,25 T pangkat 2 tambah 0,5 T cm per second. Tentukan perubahan perlambatan kecepatan bor tersebut pada saat T sama dengan 5 menit. Silakan Bapak Ibu dicoba. Belum ada yang menjawab Bu ya? Oke, kita berikan aja Itu kesempatan sebentar lagi Bu Afika. Pak Amran Hapsan. Bapak Ibu bisa gunakan ya. Bisa gunakan langsung emulatornya saja atau ya bagi yang punya CloudSwiss bisa langsung gunakan CloudSwiss. Jawabannya 3 Bu. Itu Iya. dijawab oleh Pak Amran Hapsan juga 3, Bu Yaldawati 3. Oh, bukan. Oke, betul 3 Bu Afika. Oke. Selamat Pak Amran Hapsan, Bu Yaldawati. Jawabannya 3. Ini mau langsung dipaparnya atau gimana? Atau Oke, karena waktunya sudah mepet, izinkan saya mungkin kawan-kawan dari dari penulis mungkin kayak Bu Chandra atau Mas Mufid ada pesan dan kesan juga. Mungkin bisa saya tutup, Bu Fika, sebelum diberikan kepada panelis. Oke, silakan Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan saya dalam penyampaian. Pemaaf kita pertanyaannya mungkin ada beberapa hal yang belum terjawab karena kita ada kendala mungkin tadi karena di Padang senja tadi cuaca kurang bersahabat sehingga masuk roomnya kita ada kendala sedikit terlempar ke ruangan. Saya mohon maaf. Dan untuk pertanyaan yang lebih lanjut lagi atau tentang materi nanti akan bisa di-share, nanti akan kami kirimkan ke panitia. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya akhir kalam. Dan terima kasih Bu Afika. Saya senang sekali bisa bergabung dengan Bu Afika malam ini karena pembelajaran online saya yang pertama, daring pertama itu bersama Bu Afika, Bu Rafika. Wah, Bersama terima Wak Tato. kasih. Waktu itu membuat latte. Wah, Iya. Terima kasih banyak guru yang sangat menginspirasi. Terima kasih Bu Rafika. Akhir kalam saya mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ingin bertanya, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya, karena tadi kita terlambat masuk. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang masih penasaran, ada yang masih ingin bertanya tentang CloudSwiss yang berkaitan dengan materi yang Bu Yulina sampaikan tadi. Silakan di kolom chat Q&A. Tadi sebenarnya ada pertanyaan Pak ini gimana tadi jawabannya itu Bu? Tadi belum terjawab memang. Pak Amran. Halo Ibu. Ibu Yuli. Ya, Bu Afika. Ya. Atau dari Ya. tadi ada pertanyaan dari Pak Amran. Pak Amran, tadi belum terjawab sepertinya, Bu. Ya. Kita coba-coba aja karena kita sesi tanya jawab. Nah, beliau tadi pertanyaan seperti ini, bukan? Bagaimana kalau misalnya bentuk fx-nya, nggak apa-apa ya, kita buka aja emulatornya. Fx sama dengan x tambah 3 per x kurang 2 untuk x mendekati 2. Itu limitnya. Nah, grafiknya itu mohon disertakan beliau, jadi mungkin penasaran dengan grafiknya. Kemudian dengan menggunakan CloudSwiss. Oke. Ya, jadi fungsinya itu x tambah 3 per x minus 9. Boleh diulang lagi, Mbak Vika? Oke, fx tambah 3 per x dikurang 2. Oke, berarti ya. Benar. Untuk x mendekati 2 ya. X tambah 3 per x kurang 2. Kurang 2. Oke. X-nya mendekati 2. X-nya mendekati
Iya, Oke. oke. Baik Pak, Nah, jadi kita kita ingin baik grafiknya itu masih seperti bisa apa? kalau Tekniknya seperti apa? iya. Iya. Berarti GX-nya kita abaikan, Bu Afika. GX-nya kita abaikan, kemudian kita start. Karena dia sudah mendekati 2, siswa kita juga sudah tahu limit itu mendekat, semakin dekat itu nilainya akan semakin bagus. Dari 1, kita karena dia mendekati 2, kita X, kita ulang lagi dari 1. Mendekati 2, maka dari kanannya kita mulai dari 3. Nah, stepnya 0,1, stepnya 0,1 sama dengan. Nah, jadi kita lihat kursornya kita arahkan ke bawah kepada kita harapkan peserta didik kita melakukan hal yang sama. 9 efeknya min 40. Sedangkan di 2-nya error, di 2,1 nilai limitnya adalah 51. Berarti pada saat X 1,9, nah jadi dicurigai oleh siswa nanti. Kalau siswa yang kita yang cermat 1,9 dapatnya min 49. Kalau X-nya 2,1, X-nya itu 51. Nah, berarti di close, didekatkan lagi nilainya, didekatkan lagi analisa peserta didik kita. Berarti kita buka dengan cukup menekan sama dengan saja atau AC, fungsinya tetap, dengan GS kita abaikan. Nah, startnya kita mulai sekarang dari 1,9. Kita arahkan siswa kita mulai startnya dari 1,9. Dan batas akhirnya berapa? Batas akhirnya 2,1. Step yang lebih kecil lagi, kita misalkan stepnya kita arahkan mereka 0,01. Berarti kalau untuk siswa tentunya sudah kita pandu dengan LKPD-nya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini juga terlihat. Nah, di 2-nya error, pada saat 1,99 min 499, nah pada saat 2,01 501. Nah, ada apa? Jadi sehingga nilai limitnya itu juga berbeda dan berbeda lagi. Nah, sehingga siswa bisa memperkecil dan memperkecilnya lagi. Nah, kalau untuk itu dengan menganalisa tabel, dengan menganalisanya dengan menggunakan tabel. Kalau dengan menggunakan grafiknya, kita tekan shift option. Kita bisa lihat dengan menggunakan shift option. Oke. Nah, ini grafik ini tadi. Dia bisa Bapak seperti apa dan kita bisa lihat. Dan kalau dia tidak jelas, dan ini bisa kita gunakan pengaturan di sini. Iya. Bisa kita gunakan pengaturan dari berapa tadi mendekati 2, misalnya X minimumnya kita mulai dari 1 mungkin, Bapak Ibu, kalau grafiknya tidak jelas bagi peserta didik kita, bisa gunakan pengaturan. Nah, Y minimumnya misalnya mulai dari berapa, kita mulai misalnya min 50 atau skop yang lebih besar, coba saja. Karena dia tidak mengapa, kalau dia tidak pas nanti bisa di setel kembali. Oke, ternyata grafiknya begini. Iya. Oke, Bu Afika, mungkin bisa dikembangkan lagi bagi Bapak Ibu. Cukup kreatif sehingga bisa menyimpulkan sendiri. Iya. Ya, terima kasih Bu Yuli dan kepada Pak Ahmad Hafsan semoga cukup untuk hasilnya atas pertanyaan Bapak Sama-sama. berkaitan dengan fungsi limit ya. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih buka sekitar 3 menit lagi ini. Tanya jawabnya Bapak Ibu. Untuk link absen Bapak Ibu hanya menegaskan kembali link absen sudah di-share di kolom chat. Di kolom chat everyone, silakan Bapak Ibu untuk mengkliknya. Dan jika memang ada kendalanya di kolom chat juga tersedia link WhatsApp
grup LCSC, silakan Bapak Ibu untuk bergabung dan silakan untuk bertanya di grup tersebut. Baik, Bapak Ibu masih ada yang bertanya? Kita tengok lagi ya, saya cek dulu. Oke. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Bentar Bu ya. Ya, tidak ada pertanyaan lagi Bu. Halo Bu Vika, Iya, Bu maaf. Rafika. Halo, iya Bu. Ya, mungkin disampaikan ada tadi titipan dari Mbak Lisa dari Casio disampaikan ke teman-teman kalau ada diskon Merdeka untuk produk Casio. Oh, kita ada hadiah ini dari Casio. Ayo Bapak Ibu. Silakan diklik ini untuk informasi lebih lanjut. Itu aja, kasih. Oke, terima kasih Bu Chandra. Baik Bapak Ibu semuanya, link-link yang sudah di-share itu berada di chat everyone. Jadi Bapak Ibu silakan mengklik link-link yang sudah di-share. Atau Bapak Ibu yang baru bergabung memang mungkin chatnya tidak tampak, tolong dikonfirmasi kembali. Dan hanya menegaskan kembali kita di LCSC Casio sedang menyelenggarakan sebuah mungkin suatu anniversary. Di hari kemerdekaan mereka memberikan suatu hadiah ya. Hadiah yang mungkin Bapak Ibu ingin mendapatkannya, silakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatannya yang ada di link tersebut. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya langsung, dipersilakan. Malam ini yang bergabung dengan kita, alhamdulillah itu ada sekitar 49 partisipan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada malam ini. Baik Bu Yuli, sepertinya kita tutup ya. Karena sudah pukul 9.10. Ya Bu Rafika. Waktu Indonesia bagian Barat. Oke, terima kasih. Dan baik Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu di kegiatan LCSC ke-51 di pembelajaran kita pada malam ini itu berkaitan dengan aplikasi fungsi aljabar. Dan kami selaku panitia LCSC mohon maaf jika ada kekurangan dalam kegiatan acara ini. Dan saya selaku host dan moderator mohon undur diri beserta Ibu Yulinar juga. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenapa ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yul, makasih Bu Vika. Sama Ibu Chandra. Iya, sama-sama Bu Harus Chandra. ditambah Banyak. 20 menit loh Bu Yul. Karena tadi kan mulainya terlambat. Yes. Iya, it's okay. Jaringan. Bu Yul, ya, salam sehat. Sampai jumpa minggu depan. Ini hostnya Pika lempar ya. Pika lempar ke siapa ya? Kasih komputer yang ada gambar grafiknya Bu. Oke. Terima kasih semuanya, makasih buat Yunar, Rika, Bapak dari LCS.
misalkan dibutuhkan nggak apa-apa. Saya misal ibaratnya nol misalkan sampai dengan minus itu siap untuk ke situ misalkan dibutuhkan misal dan misal ya kita kasih nol saya siap. Oh kan depannya kan sih depannya kan jadi intinya keadaan tidak harus di garis 5.000 mentok itu enggak, misalkan sampai dengan untuk warga sampai dengan press sampai misalkan 300 juta bagi kalau kami kalau meninggal misalnya untuk sudah bumi dan sebagainya itu harus Boleh, Yang mau diperhatikan Pak.